Halo Sobat Kabar Bursa, Anda menyaksikan Editorial Point. Saya Jacob Tobing, senang berjumpa kembali dengan Anda di episode ke-46. Bersama narasumber spesial, Bapak Uslimin Nusle, pemimpin redaksi Kabar Bursa. Halo, apa kabar Sobat Kabar Bursa? Sehat-sehat kan? Ya, di tengah situasi yang serba tidak pasti, kita harus tetap sehat dan bugar. Iya Pak, betul Pak. Ya. Sobat, tahukah Anda, dunia sedang berubah cepat ketika dua negara adidaya, raksasa ekonomi Amerika dan China, semakin sengit beradu dalam perang tarif. Indonesia tidak lagi bisa duduk diam di pinggir arena. Pemerintah Indonesia kini berdiri di tengah medan diplomasi paling rumit dalam sejarah hubungan dagang modern, memutar otak untuk menavigasi tekanan tarif dari Washington tanpa memutus simpul strategis dengan Beijing. Kali ini kita tidak hanya membahas soal angka saja, tetapi pada keputusan-keputusan yang strategis kelak menata arah baru diplomasi ekonomi Indonesia. Sebelumnya sobat, kita simak dulu informasi berikut ini. Eskalasi tensi perang dagang dua raksasa ekonomi China dan Amerika telah merubah peta perdagangan global. Posisi Indonesia pun kian terhimpit, adu kuat kepentingan Washington dan Beijing. Indonesia pun harus menata arah baru diplomasi di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada hari Senin 21 April 2025, China memberi peringatan bahwa negara manapun yang merugikan kepentingannya demi keuntungan Amerika Serikat akan menghadapi respon keras Beijing. Berdiri di persimpangan jalan, Indonesia patut bertindak tegas, memegang teguh prinsip bebas aktif, serta tegas menolak dikte negara manapun. Inilah pesan kuat dari Jakarta yang disampaikan oleh dua tangan kanan Presiden Prabowo di Beijing dalam dialog 2+2, sebuah pertemuan tingkat tinggi antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan dari kedua negara. Terkait hal ini, Indonesia juga mempertegas sikap serta kebijakan luar negeri satu China, sehingga persoalan Taiwan, Xinjiang maupun Hong Kong merupakan intern pemerintah China. 中国印尼互为重要贸易伙伴，我们要始终坚持开放包容、互利共赢的合作理念，反对任何形式的单边主义贸易保护主义。认为滥施关税将严重损害各国的正常经贸往来。我们将共同致力于加快区域经济一体化进程，维护产业链、供应链稳定畅通，维护全球南方的正当合法性。 Sementara di sisi lain, kelangsungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika akan ditentukan lewat pembahasan 10 poin kesepakatan perundingan. Untuk itu, kedua belah pihak sepakat proses negosiasi berlangsung selama 60 hari dengan 1 hingga 3 putaran perundingan. Selama itu pula, tim negosiator Indonesia dituntut piawai berdiplomasi, menjaga keseimbangan perdagangan, serta memutus ketergantungan impor dan terus mendorong kemandirian bangsa. Indonesia punya semua modal, mulai dari lokasi strategis, kekayaan sumber daya alam, dan bonus demografi. Yang dibutuhkan saat ini, arah kebijakan yang konsisten, keberanian mengambil posisi strategis, serta ketajaman membaca arah perubahan. Ketika dunia semakin tertutup, Indonesia harus membuka jalan keluar sebagai mercusuar keterbukaan ekonomi yang cerdas dan berkeadilan. Dengan strategi berbasis kepentingan nasional, berpijak pada keadilan global, serta langkah reformasi domestik yang berani, tak ayal, Indonesia tidak hanya bisa bertahan, tetapi kelak justru tumbuh menjadi kekuatan baru dalam tatanan ekonomi dunia yang terus berubah. Negosiasi bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi soal siapa yang berani mempertahankan prinsipnya di tengah tekanan. Posisi Indonesia teguh pada prinsip bebas aktif. Nah, pertanyaan terbesarnya juga bukan hanya soal apakah Indonesia mampu menegosiasikan tarif yang lebih rendah saja, tetapi apakah Indonesia mampu menata arah baru diplomasi ekonominya tanpa bergeser sedikit pun dari prinsip yang dipegang. Untuk membahasnya, kita akan berbincang dengan pemimpin redaksi Kabar Bursa, Uslimin Nusle.
Pak, mengenai ini Pak, negosiasi yang sedang berlangsung ini, berdasarkan kalkulasi Bapak, apakah Indonesia akan mampu memaksimalkan peluang memenangkan negosiasinya Pak? Lalu indikator keberhasilannya apa Pak? Ya, peluang itu ada. Karena posisi Indonesia dengan jauh-jauh hari sudah mendeklarasikan diri sebagai berada di garis pijak tak berpihak, ya, pada blok Amerika dan atau blok Beijing. Nah, maka ini sesungguhnya sepanjang pemerintah bisa konsisten, itu kita bisa memenangkan diplomasi negosiasi ini. Nah, tapi sekali lagi Indonesia harus betul-betul konsisten, ya, tidak balelo. Kemudian apa yang disampaikan di luar itu tidak berbasis data yang presisi. Nah, itu yang jadi problem. Nah, kita berharap di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo yang kita tahu terkenal sebagai strong leader, itu bisa betul-betul membawa tim ekonomi kita pada kebijakan-kebijakan yang konsisten. Garis konsistensinya di mana? Ya, kembali kepada garis-garis besar program-program yang disampaikan oleh Pak Prabowo pada saat dia mengunjungi pemilihnya di Indonesia pada saat kontestasi Pilpres. Kan itu kan sebagai satu ukuran. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan perang tarif ini kan sesungguhnya Indonesia berada pada posisi yang jelas. Kita sebagai salah satu negara penghasil komoditas unggulan, itu harusnya kita bisa pertahankan itu. Jadi kita tidak boleh terlalu taktis karena kita ingat persis bahwa di awal dilantik sebagai presiden, Pak Prabowo sudah menyatakan kita harus swasembada pangan, swasembada energi itu demi ketahanan bangsa dan negara. Nah, jadi pada prinsipnya tim negosiasi kita itu bagaimana membawa itu semuanya. Ya. Jadi keberhasilan itu keberhasilan bagaimana Indonesia menjaga prinsipnya. Menjaga prinsip. Tidak berat sebelah gitu Pak. Karena Indonesia adalah negara berdaulat, tidak bisa diatur-atur oleh Donald Trump. Donald Trump aturlah Amerika, jangan atur Indonesia. Kami punya bangsa sendiri. Tapi Pak, kalau di dalam negosiasi itu kan ada 119 pos tarif impor Pak. Yang sedang akan dinegosiasikan. Apakah ada trade off Pak? Maksudnya ada yang yang dikorbankan dari sisi Indonesia Pak? Apakah pemerintah itu sudah memetakannya secara detail? Saat ini pemerintah sementara melakukan pemetaan dan menghitung untung ruginya. Nah, kemudian yang tidak bisa ke Amerika, pasar di dunia ini bukan cuma Amerika, kan bisa dialihkan ke negara-negara lain atau kawasan lain. Dan itulah yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Pak Presiden sendiri juga kan melakukan lawatan ke Timur Tengah dan sebagainya. Kemudian duta-duta besar juga sudah dikasih instruksi untuk membantu mencari peluang-peluang pasar. Begitu juga dengan menteri-menteri terkait. Nah, ini semua kan diminta, jadi tidak boleh ada yang berpangku tangan bahwa itu bukan urusan saya. Ini harus kompak betul, seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden di awal Februari, dievaluasi 100 harinya, itu bahwa pemerintah harus kompak, dan itu betul-betul tunjukkan ini disinilah ujian pertama, apakah kita semua kompak, baik tim dalam negeri maupun tim luar negeri, untuk menghadapi perang tarif yang memang kelihatannya ini sudah di luar batas-batas yang bisa ditoleransi, suka-sukanya dinaikkan dan sebagainya. Kemudian di pihak lain, Cina juga sudah mulai menekan-nekan. Nah, ini kan sebetulnya bagi negara-negara yang tidak punya prinsip, itu gampang ditekan. Sudah, kalau misalnya kita mampu dikenali oleh kedua negara ini, kita tidak punya prinsip sendiri, berarti kita sudah tidak berdaulat secara ekonomi. Oke, kita akan bahas lebih detail lagi nanti Pak ya. Tapi kembali ke soal kondisi perang dagang global ini yang semakin tidak terkendali. Nah, kita kan baru saja bergabung dengan BRICS, Pak. Iya. Yang disenggol Amerika, itu dikecualikan cuma Brazil dan Rusia. Sedangkan India, Cina, dan juga Afrika Selatan itu termasuk yang dikenakan. Nah, peran BRICS ini sampai sekarang ini apa sih, Pak? Kayaknya belum ada terasa sama sekali. Ya, jadi BRICS memang ini di sini adalah apa yang terjadi saat ini adalah momentum buat Indonesia juga untuk menaikkan posisi tawarnya di BRICS, untuk mengajak BRICS bahwa BRICS ini jangan sekadar paguyuban, dia harus punya daya tawar, dia harus punya posisi tawar kepada mitra-mitra terkait di dunia, karena BRICS ini kan sekarang kan keanggotaannya
dan mitra-mitranya itu sudah semakin banyak, sudah di atas 40%. Iya. Ini kalau ini semua bersatu kan gentar juga lawan-lawannya dalam hal ini Amerika Serikat. Uni Eropa sendiri sudah mulai pikir-pikir menghadapi BRICS. Nah, karena itu peran dan posisi tawar BRICS, Indonesia masuk di situ jangan sekadar pelengkap penderita. Dia harus mampu memerankan diri bagaimana supaya BRICS ini betul-betul berdaya guna. Kalau hanya sekadar menambah menambah daftar organisasi kita masuki, untuk apa? Indonesia tidak butuh. Saat ini tidak butuh itu. Indonesia yang dibutuhkan masyarakat Indonesia adalah bagaimana pemerintah bisa berdiri tegak dengan tidak tunduk kepada mitra-mitra, lalu kemudian balik dampaknya ke masyarakat Indonesia, masyarakat semakin sejahtera. Jadi bukan soal dedolarisasi saja ya? Bukan sekadar itu. Kalau sekadar itu kan udah selesai sebetulnya. Gampang aja nih seluruh anggota BRICS, kemudian mitra-mitranya Indonesia di ASEAN, ayo kita lakukan lebih lobby, jangan gunakan dolar Amerika, udah selesai sebetulnya. Tapi kan bukan hanya sampai situ. Ada banyak hal yang harus dilakukan untuk bagaimana supaya kemudian negara-negara anggota BRICS ini secara ekonomi mereka semakin mapan. Kan sebetulnya tujuan akhirnya itu. Ya. Apakah memang ada pengaruhnya? Kan sebelumnya tuh jauh-jauh hari Presiden Donald Trump sudah memberikan ancaman bagi negara-negara anggota BRICS, Pak, agar kalau misalkan ada istilahnya maju dengan misi dedolarisasinya itu. Iya, tapi kan sebetulnya begini, Pak. Donald Trump ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya, itu kan yang pertama dia gebuk sendiri adalah mitra dekatnya. Meksiko, Kanada kan dihajar sendiri dulu di awal. Jadi memang Donald Trump itu prinsipnya adalah pokoknya Amerika segalanya. Ya. Nah, kenapa Indonesia juga dikenakan tarif 32%, lalu kemudian ada penambahan 10 menjadi 47, 10 dan tambah sekian. 10% itu untuk 3 bulan pertama atau 60 hari pertama ini akan sudah mulai jalan, lalu kemudian di ujungnya nanti setelah 90 hari akan sampai kepada tarif sejumlah komoditas kita akan kena tarif 47%. Nah, itu kan Donald Trump lihat, lah enak kali ini Indonesia. Impor saya ke mereka lebih rendah daripada ekspornya dia ke saya kan gitu. Jadi impor Amerika ke Indonesia nilainya neraca antara impor dan ini Indonesia kan dalam 59 bulan terakhir itu kan surplus terus ke Amerika. Ya Donald Trump, wah ini manfaatnya ke saya apa ini Indonesia, nah gitu. Ya saya kira, tapi sebetulnya Indonesia punya kartu punya handicap yang bisa digunakan di saat-saat kritis ke Amerika. Ya, jadi kemarin disebutkan BPS dalam rilis bulanannya bahwa neraca perdagangan kita surplusnya itu 10, sekian miliar US dollar ke Amerika. Itu kan gampang aja. Satu kali aja kita ekspor jet tempur F-15X, udah ketutup itu, Pak. Ya. Jadi sekarang ini, jadi kalau hanya sekedar untuk menutup itu, menyenang-nyenangkan Donald Trump di angka soal surplus itu, sebetulnya bisa selesai dalam tempo 1 detik selesai juga kan gitu. Nah, tapi kan yang banyak hal ini yang sering berdarah-darah tuh. Nah, kebijakan-kebijakan Donald Trump juga memukul produk dalam negerinya sendiri, dan jangan dikira bahwa orang Amerika juga senang dengan kebijakan Donald Trump itu. Mereka juga merasa bahwa dengan kebijakan yang diambil oleh sang presiden ini membuat kita juga menjadi sulit. Ya, harga-harga di Amerika juga akan melonjak tuh. Itu jadi ini problem. Nah, makanya kita lihat kalau kita mengikuti perkembangan apa yang terjadi di Amerika, itu kan hampir setiap hari ada demo, Pak. Mengutuk itu karena akan terjadi ketidakseimbangan dunia dengan kebijakan itu. Nah, sekarang Indonesia apakah harus diam? Tidak. Ya, ini harus memanfaatkan betul. Ini adalah kita harus, ya seperti yang kita bahas di 3 editorial sebelumnya, ini bagaimana menyulap mukjizat menjadi menyulap musibah menjadi sebuah mukjizat. Dan selalu ada jalan keluar dari setiap kesulitan. Pasti ada. Ya, ada kelapangan, ada keluangan, ada kelonggaran yang bisa kita. Ya, bagaimana kita misalnya melihat di balik pandemi kemarin, itu kan membuat semua masyarakat dunia menjadi kreatif. Bahwa banyak hal yang bisa kita lakukan di tengah situasi yang serba darurat. Dan tampaknya usaha dari tim negosiator dari Indonesia, kekreativitasannya lumayan berhasil, Pak ya. Karena dari 10 kesepakatan itu yang sudah dicapai pada perundingan awal, itu disetujui oleh dari Washington. Bahkan Washington menyatakan minatnya terhadap akses untuk mineral kritis Indonesia. Nah, tapi kan posisinya kan Amerika belum jelas nih, Pak. Apakah mereka bersedia berinvestasi pada hilirisasi
Lalu bagaimana Pak posisi Indonesia terkait hal ini Pak? Ya bagi Indonesia, paling tidak bagi pemerintahan di bawah kendali Bapak Prabowo, hilirisasi industri itu adalah harga mati. Ya, jadi ini sebagai sebuah sinyal juga, dan inilah yang kita butuhkan, konsistensinya. Jangan sampai karena ditekan oleh Amerika, ditekan oleh Beijing, lalu kemudian ya sudahlah untuk komunitas tertentu kita ke Amerika ekspornya dalam bentuk bahan mentah. Padahal kan kita sudah yang namanya mineral harus dihilirisasi. Artinya memiliki nilai tambah yang lebih maksimal dibandingkan karena hanya bahan mentah yang kita ekspor. Nah ini, dan sejauh yang kita amati, sejauh yang teman-teman ikuti di Newsroom Kabar Bursa, pemerintah tidak goyah dari situ. Ya, termasuk disampaikan oleh Menteri SDM pada saat halal bihalal atau di Partai Golkar. Ya, itu terkait yang kebijakan-kebijakan terkait mineral itu SDM ya udah final itu, semua harus hilirisasi. Kan contohnya kita sudah ada Pak ya, selama ini kan, contoh kita sebut saja PT Freeport Indonesia Pak, ya kan. Jika nanti investor asing minta konsesi jangka panjang Pak untuk mineral kritis kita ini, safeguard-nya bagaimana Pak untuk istilahnya untuk menjaga kepentingan Indonesia supaya tidak dikuasai sumber daya kita oleh asing? Ya pasti penjaminan keamanannya kita, perjanjian investasinya berbasis kinerja itu harus mutlak itu Pak. Jadi performance based agreement, kemudian pembatasan ekspor bahan mentah tanpa added value. Ini dan itu sudah ditegaskan oleh Presiden. Nggak bisa, mohon maaf, Anda datang tapi ini kami punya kebijakan. Jadi ibaratnya Pak Presiden mengatakan, kamu masuk kandang kami mengembik, masuk kandang kuda meringkik. Jangan masuk kandang kuda mengaum, lah kudanya lari itu dikira harimau kan, kira-kira begitu. Nah jadi itu paling penting itu. Jadi silahkan. Makanya kan kemarin keras juga kan pemerintah Indonesia menolak April 16 masuk. Karena mereka tidak komit pada kewajibannya. Nah sekarang kan hasil dari tim negosiasi kita ini kan melaporkan bahwa antara lain itu akan berinvestasi di Indonesia, jaminan. Ya karena kalau misalnya Washington mengatakan Jakarta ini kebijakannya tidak konsisten. Lah kamu juga yang tidak konsisten. Jadi dia buka data, kita buka data, jadi tabrakan data lah. Makanya memang pemerintah dan tim negosiasi ini sejak awal kita sudah ingatkan agar mereka bernegosiasi dengan membawa data yang akurat. Karena salah satu kunci suksesnya sebuah negosiasi adalah data yang akurat, data yang presisi. Gitu. Kalau data yang abal-abal begitu dimentahkan, mundur kita. Untuk mineral kritis itu kan tidak hanya dari Amerika Serikat aja Pak ya. Saat ini kan yang sedang berjalan itu dengan Cina juga. Nah, dari kesepakatan tersebut, apakah nanti ada potensi retaliasi Pak dari Beijing Pak? Karena kan sebelumnya juga kan sudah disampaikan bahwa Beijing akan bertindak keras terhadap negara-negara yang membuat kesepakatan ekonomi merugikan Cina. Retaliasi dari Beijing sangat mungkin. Itu sangat mungkin dengan apa yang terjadi saat ini. Dan kita juga memang sudah melihat neraca perdagangan Indonesia dengan Beijing kan dalam beberapa waktu terakhir itu kan defisit terus. Jadi salah satu negara penyumbang defisit yang disampaikan oleh BPS kemarin itu adalah Beijing. Ya. Sebaliknya Cina itu kan surplus terus. Nah, tapi angka surplus itu kemudian yang membuat Donald Trump mengambil kebijakan, wah ini enak kali dia terlalu banyak. Nah sekarang dengan Cina, dengan posisi impornya dia lebih besar daripada ekspornya kita, ini adalah peluang buat kita untuk, mohon maaf Beijing, Anda tidak bisa terlalu keras dong. Ya, kami ini punya seperti ini. Ya, nah Indonesia dalam hal ini sedang menyiapkan diversifikasi mitra dagang dan diplomasi kawasan sebagai strategi mitigasi, itu sudah disiapkan. Makanya kan Pak Presiden itu bahwa pasar kita tidak hanya Beijing dan Washington. Pasar kita ada kawasan-kawasan lain, kemudian di kawasan ASEAN sendiri. Neraca perdagangan kita, ya meskipun agak turun sedikit ya, tapi neraca perdagangan kita di kawasan ASEAN itu cukup tinggi Pak. Dan dia menempati posisi yang kedua setelah Amerika, surplus. Nah jadi, tidak ada masalah dengan retaliasi dari Beijing. Kita siap Pak menghadapinya? Indonesia siap atau tidak siap pasti harus siap. Karena ini adalah pertaruhan kedaulatan bangsa.
Kalau Beijing kemudian menggunakan kebijakan ini untuk menekan Indonesia, itu tidak bisa diulang, Pak. Ya, kalau misalnya Indonesia harus melemah, harus mengalah pada tekanan Beijing, karena Beijing mengatakan begini, negara yang bernegosiasi dan bersepakat dengan Amerika yang merugikan kepentingan Cina, kan gitu. Itu kan kurang lebih. Jadi kan sebetulnya tidak masalah Indonesia dekat dengan membuka mitra dagang dengan keran mitra dagang dengan Amerika, tidak ada masalah. Tapi dengan catatan di balik kesepakatan itu tidak mengatakan bahwa kamu stop ke Cina, kan gitu. Begitu juga sebaliknya ke Cina, Amerika juga tidak bisa menekan kita. Boleh kamu berdagang dengan saya, tapi tidak bisa dengan China. Tidak bisa dong. Gitu. Nah, dalam hal ini, disinilah bagaimana pintar-pintarnya tim ekonomi kita yang menjadi tim negosiasi kita itu meyakinkan, oke, kepada Amerika potensi apa yang bisa kita tukar-tukaran gitu ya. Oke. Dengan ke Amerika misalnya dengan kita ini, kemudian dengan Cina produk apa misalnya. Yang banyak ke Cina kita kan batu bara dan sebagainya ya. Kemudian Cina juga banyak produk-produk tekstil masuk ke kita dan sebagainya. Ya tinggal kita disuit aja, disilang-silang. Kalau misalkan kita mau realistis, Pak, kita mau menghadapi dua kekuatan besar yang berusaha mendikte Indonesia. Nah, sejak dilantik kan Presiden Prabowo menyuarakan kemandirian bangsa. Nah, sampai sekarang ini setelah 6 bulan lewat, Pak ya, apakah kita sudah ada kemajuan, Pak, di situ, Pak? Karena kan Indonesia nggak bisa selamanya jadi pion dagang, Pak, harus jadi kuda hitam. Ya. Jadi sebetulnya begini, meskipun belum terlalu tampak, kemajuan itu ada. Khususnya di dalam upaya hilirisasi, kemudian ketahanan pangan dan pertahanan strategis. Ya, bukan karena Pak Prabowo mantan Menhan. Ya, kalau kita, mohon maaf kalau misalnya ini ada keliru, tapi coba dilihat. Ketika Amerika menekan Indonesia tidak boleh membeli Sukhoi, kan? Kalau Indonesia membeli Sukhoi maka Indonesia akan diembargo lagi. Indonesia sudah punya pengalaman ketika kita diembargo F-16, kita tidak bisa mengganti suku cadang. Ya. Meskipun kemudian dengan manuver-manuver yang dilakukan oleh pemerintahan SBY ketika itu, F-16 kita masih bisa tetap terbang dengan melakukan langkah-langkah di bawah tanah. Ya, artinya kita kerjasama dengan Cina Taiwan yang punya banyak. Jadi suku cadangnya itu diambil ini rasa negara sebetulnya. Ya, saya kebetulan ketika itu punya akses yang ke istana, kita punya akses ke istana, kita dapat informasi itu. Akhirnya kan kemudian kita bisa terbang. Ya, tapi publikasinya keluar bahwa itu karena kecerdasan para teknisi Indonesia. Nah sekarang dengan hal-hal seperti ini, kita lihat kemarin ketika Amerika menekan Indonesia, tidak boleh membeli Sukhoi. Kalau Indonesia membeli Sukhoi akan diembargo mereka. Tapi harus beli pesawat Amerika. Indonesia ambil kebijakan apa? Langsung beli Rafale, Pak. Oke. Tunda dengan Rusia, tapi dia beli Rafale. Begitu beli Rafale, nggak bisa ngapa-ngapain. Karena kenapa? Perancis adalah mitranya Amerika. Nah, inilah salah satu, kalau kita melihat itu, ini adalah salah satu kelihayan dari tim Kementerian Pertahanan kita yang dikendalikan oleh Pak Prabowo ketika itu. Ya mungkin kalau yang lain saya nggak tahu apakah bisa melakukan hal yang sama, tapi ini yang sudah terjadi, yang kita sudah lihat saksikan bersama. Nah setelah kita membeli Rafale, Cina yang ketika itu sering mengganggu di perairan kita di Laut Natuna, pelan-pelan itu gangguan Cina meredup. Gangguan Cina itu justru banyak ke Filipina, ke Vietnam, ke Malaysia. Kita enggak. Gentar juga dia kan, itu. Karena kita untuk sementara lepas di Rusia, tapi ada tambahan pasokan dari Perancis. Kemudian berikutnya ada kerjasama lagi dengan Turki. Ya. Lalu Pak, kalau mau jadi sebetulnya dalam hal ini sebetulnya tidak ada masalah, Pak. Oke, dalam perang dagang ini kan antara Amerika dan Cina hari demi hari itu semakin runcing, Pak. Sementara Indonesia memiliki kepentingan di tengah-tengah itu, Pak. Nah, itu seberapa serius Pak sih kondisinya sekarang ini, Pak, sehingga sebenarnya rakyat itu harus bersatu untuk bisa mendukung kemandirian bangsa ini. Jadi ini memang begini, Pak. Di editorial kita singgung tuh, bahwa terlepas dari perang tarif dagang antara Amerika dan China yang kemudian melibatkan
59 negara lainnya termasuk Indonesia. Itu kan ada kurang lebih ada 60 negara yang di ini kan. Iya. Sebetulnya itu ada, pada akhirnya kita akan melihat ini apa tujuan akhir dari seorang Donald Trump. Kan Donald Trump ini sebetulnya sudah melihat bahwa hegemoni Amerika itu sudah mulai pelan-pelan mulai meredup, memudar. Nah, karena itu dia punya, ya begitulah, ciri khas dari Republikan kan begitu di Amerika. Itu harus dikembalikan lagi. Ya. Dan toh pada akhirnya nanti dia akan jualan apa? Ya. Ini kan sekarang Indonesia memang sudah sudah tahu Indonesia sudah membeli Rafale misalnya. Indonesia masih dibujuk-bujuk untuk membeli F-15X. Iya. Ya. Dan Indonesia disebut-sebut sebagai negara pertama yang akan menggunakan itu. Ya. Karena Indonesia dianggap tidak bisa beli F-35. Ya sudahlah. Singapura bisa, negara-negara sekutu utama Amerika langsung dikasih, tapi Indonesia kan dikhawatirkan. Indonesia ini kan gini, kebijakan Amerika dalam hal alutsista pertahanan itu dia kalau satu negara satu produk dari dia doang kan gitu. Sementara Indonesia tidak menganut itu. Prinsip yang kita anut, mana yang bagus sesuai cocok dengan tipikal negara kita pakai semua. Makanya kan Indonesia ada F-16-nya, ada Sukhoi-nya, ada kemudian yang dari Korea itu. Kemudian kemarin kita juga pernah dari Eropa ada Hawk itu yang sudah mulai dipensiunkan. Nah sekarang ya akan masuk Rafale. Nah jadi dalam hal ini Indonesia kebijakan itu tidak salah, kebijakan itu justru bagus karena kita tidak bisa ditaktis oleh satu negara. Coba misalnya kalau seluruh alat pertahanan kita bersumber dari Amerika mau kiri, kita harus kiri. Karena kita bisa dilumpuhkan dengan tidak perlu mereka menerbangkan pesawat tempurnya ke kita ini dengan diembargo semua suku cadang selesai kan gitu. Nah, dalam hal ekonomi global, ya kan saat ini banyak Pak. Jadi banyak problem yang sebetulnya dihadapi termasuk Indonesia. Jadi krisis global, inflasi yang terus-menerus, ya, yang konsisten naiknya inflasi. Ini kan semua problem. Nah karena itu memang harus kreatif. Pemerintah kita harus kreatif. Tidak boleh terlalu fokus hanya pada perang tarif dagang Amerika Cina. Nah ini harus diselesaikan bareng-bareng. Tidak bisa. Perang dagang dulu diselesaikan. Ini soal inflasi stop dulu. Tidak bisa. Ini harus jalan bareng-bareng. Nah ini disinilah dibutuhkan soliditas kabinet, khususnya tim ekonomi, ditopang dengan tim hukum. Karena salah satu handicap buruk Indonesia dalam melakukan negosiasi dan membangun mitra-mitra dengan kawasan-kawasan lain, itu adalah kecanduan pejabat-pejabat Indonesia terhadap korupsi. Jadi orang mau investasi ragu-ragu. Jangan-jangan sebetulnya biaya investasinya cuma 100 triliun, tapi kemudian naik menjadi 121 triliun karena itu untuk menyogok pejabat-pejabat terkait. Nah, jangan-jangan karena itu juga antara lain kemudian Korea menarik diri, membatalkan investasinya kan. Nah, kalau Indonesia hanya fokus ini pindah semua tuh, pada akhirnya akan lari ke Vietnam semua. Kenapa? Vietnam sana ada jaminan yang lebih memadai dibandingkan Indonesia. Infrastrukturnya lebih siap dari Indonesia. Tenaga kerjanya tidak setiap hari demo. Tidak salah kalau misalnya para buruh demo, tapi bagaimana kemudian, karena ya sudahlah, ini bagaikan telur dan ayamnya ini. Mau siapa duluan? Ya siapa duluan, dan gimana ya kondisi semua, jadi pengusaha juga susah, kemudian buruh juga bermasalah, banyak hak-hak mereka yang diabaikan. Ya mau tidak pasti demo lah. Nah ini semua disinilah dibutuhkan peran negara masuk untuk menetralisir semuanya. Ini memperbaiki keadaan agar para pengusaha itu tidak merasa dirugikan terus-menerus. Maka kemudian harus diciptakan iklim usaha yang baik. Iklim usaha yang baik. Betul, Pak. Ya. Lalu kemudian dengan iklim usaha yang baik, perusahaan ini jalan dengan baik, para buruh hak-haknya bisa dipenuhi. Tidak adalah demo itu. Selesaikan ini barang. Tidak perlu menahan ijazah juga. Baik, Pak. Baik, Pak. Poin-poinnya sudah bisa ditangkap, Pak. Jadi kira-kira kalau bisa disimpulkan, Pak, dalam pernyataan singkat aja, Pak, bagaimana Indonesia harus bersikap, istilahnya bijaknya bagaimana untuk menjaga hubungan antara dua raksasa ekonomi ini, Pak? Ya, jadi ya seperti saya sampaikan di awal bahwa negosiasi dengan Amerika itu tidak boleh menjadikan Cina sebagai tumbal. Bahwa oke, Pak Yaakob, kita kerjasama, tapi Maria saya tinggalkan.
Tidak boleh membuat seperti itu. Begitu juga dengan negosiasi ke Beijing, dengan menjadikan Pak Yakob sebagai tumbalnya juga. Tidak bisa. Dengan Cina, oke, kita lanjut Beijing, Jakarta Beijing semakin mesra, tapi kita lupakan dan kita tinggal ke Amerika. Tidak bisa. Ya, karena Indonesia punya kepentingan pada Washington, Jakarta punya kepentingan pada Beijing. Nah, ini dua-duanya harus dikasih selaras, maka bisa dibahasakan begini. Oke, batu bara kita jalan, nah, oke, Amerika tekstil kita jalan, gandum kita jalan, tanpa saling harus menjadikan negara sebelah atau blok sebelah sebagai penjamin bahwa saya jalan dengan Anda tapi saya melupakan. Nggak bisa, Pak. Ini bukan antara istri pertama dan istri kedua. Itu susah juga Pak tekniknya, Pak ya. Bersikap adil itu. Ya, jadi dari sinilah bagaimana kelihayan pemerintah kita, tim ekonomi kita yang dikoordinir oleh Pak Erlangga itu meyakinkan Amerika dan meyakinkan China bahwa bermitra di Indonesia adalah kita sama-sama mendapatkan keuntungan. Ya. Mutualisme Pak ya. Simbiosis mutualisme itu harus diyakinkan betul bahwa Amerika, Anda juga punya kebutuhan dengan kami di Indonesia, Cina, Anda juga punya kebutuhan, kami juga begitu sebaliknya. Ayo kita duduk bareng-bareng karena kita sama-sama makhluk Tuhan. Tidak boleh ada satu di antara kita yang mendominasi yang lainnya. Karena itu melanggar juga komitmen ketuhanan kita. Baik, terima kasih Bapak Usle untuk pandangan redaksi Kabar Bursa. Semoga yang disampaikan bisa menjadi masukan bagi pemerintah ya Pak ya. Sahabat Kabar Bursa, demikianlah rangkaian pembahasan kita kali ini. Ibarat berdiri di antara dua raksasa, Indonesia tidak boleh berkecil hati, tapi harus tetap teguh pada prinsipnya, serta bekerja keras dengan apa yang kita miliki. Ingat, kalau kita bersatu, kita teguh, bercerai, kita pasti runtuh. Mewakili semua kru yang bertugas, saya Jacob Tobing pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian kebersamaan Anda. Jangan lupa follow, subscribe channel Kabar Bursa, klik like, dan share konten-konten berkualitasnya. Ikuti terus perkembangan ekonomi terkini, baca kabarbursa.com, navigasi keuangan Indonesia. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.